warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Uni semua? Alhamdulillah nak, hari ini kita kembali lagi belajar dari seperti biasa. Baik anak Uni semua, kita perhatikan ke layar. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Oke, kali ini dia masih di pertemuan ketiga nak. Jadi kita di ST3 yaitu sudah 3 kali dalam pertemuan. Nah, materi kita apa? Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materinya dengan yaitu daur hidup katak dan nyamuk. 2, ancaman bahaya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. 3, membuat poster tentang nyamuk. Bisa? Oke, kita masuki materi yang pertama. Perhatikan ya nak, lihat. Baik anak Umi, nah hari ini kita kembali tentang kita belajar kembali tentang daur hidup. Nah, semalam kita sudah belajar tentang daur hidup apa? Ayo siapa yang masih ingat? Iya, daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup itu apa sih nak? Siapa yang tahu nak? Angkat tangannya. Iya, jawab di depan layar masing-masing ya. Nah, daur hidup itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup ya. Dari dia mulai kecil sampai dia dewasa. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang daur hidup atau pertumbuhan katak. Kamu perhatikan ke layar anak. Oke. Nah, ada gambar apa di layar? Ya, bentuknya bulat. Apa benda yang berbentuk bulat? Apakah bola? Apakah bakso? Apakah telur? Ya, benar sekali. Ini adalah telur katak. Ya, nah, ini telur katak. Nah, telur katak ini ya, dia tidak dilindungi oleh cangkang. Dia tidak punya cangkang. Jadi telur katak itu dia berbentuk jeli, lembut ya. Katak itu bertelur di dalam air atau sungai-sungai ya, sehingga telur katak ini mudah rusak. Nah, karena dia tadi tidak dilindungi oleh cangkang, dia akan mudah rusak dibawa oleh arus air yang sangat deras. Oke, nah setelah telur, tahapan pertama yang dilalui oleh katak itu adalah telur. Setelah telur, apa tahapan berikutnya? Kita perhatikan. Oke, ada gambar apa Naomi? Ya, berudu. Jadi tahapan yang kedua yang dilalui oleh pertumbuhan katak atau daur hidup katak adalah berudu. Ya, berudu. Biasanya kita sering lihat di parit-parit, ya kan? Oke, tahapan ketiganya apa, Umi? Lihat. Nah, gambar apakah itu? Iya, gambar katak. Tetapi ini nak, gambar kataknya lihat, ini adalah katak muda. Kenapa dikatakan katak muda nak? Karena kataknya masih memiliki ekor ya. Jadi dia berbeda dengan katak dewasa. Nah, katak dewasa seperti apa? Tahapan keempat. Nah, lihat tahapan keempat, ada tidak ekor kataknya? Tidak kan? Jadi bedanya katak muda ya, ini katak dewasa. Bedanya katak muda dengan katak dewasa adalah terletak pada ekornya. Di katak muda, katak itu masih memiliki ekor. Setelah dia dewasa, berkembang dan tumbuh, ekornya hilang. Ya, ekornya hilang ketarik oleh punggung si katak. Paham anak-anak? Ya, itulah dia keempat tahapan. Nah, setelah dia katak dewasa, dia kembali lagi bertelur. Ya, jadi tahapannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita perhatikan selanjutnya. Lihat, katak meletakkan telurnya di dalam air. Nah, jadi katak itu bertelur di dalam air. Telur katak berbentuk bulat kecil-kecil nak, kecil dan tidak dilindungi cangkang oleh cangkang. Telur katak hanya dilindungi lapisan yang menyerupai jeli. Ya, jadi makanya tadi telur katak itu mudah hancur karena dia menyerupai jeli. Lapisannya sangat kenyal dan mudah rusak. Paham Naomi? Oke ya. Nah, kamu lihat lagi. Nah,
menambah ilmu kamu, pengetahuan kamu tentang metamorfosis katak atau daur hidup katak. Oke, pertumbuhan katak terdiri atas 4 tahap. Apa saja tadi nak? Telur, beruduk, katak muda, katak dewasa. Oke, kemudian katak meletakkan telurnya di dalam air. Telur katak berbentuk bulat kecil yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur katak ya, dia hanya dilindungi oleh lapisan jeli. Lapisan tersebut sangat kenyal dan mudah rusak. Nah, telur katak mudah hancur saat terbawa arus air yang kuat. Ya nak ya, telur katak juga mudah dimangsa oleh ikan atau hewan lain. Akibatnya, ada telur yang tidak dapat menetas menjadi beruduk. Perkembangbiakan katak dapat terancam jika telur katak habis. Jadi dari 4 tahap itu yang terpenting adalah pertumbuhan telurnya, perkembangbiakan telurnya. Jadi kalau nggak ada telurnya gimana dia mau menjadi katak dewasa? Bisa? Oke. Selanjutnya, paham ya nak tentang daur hidup katak? Selanjutnya, nah kita akan kembali belajar daur hidup nyamuk. Tadi katak, sekarang nyamuk. Oke, siapa yang pernah lihat nyamuk? Digigit nyamuk, semua rata-rata sudah pernah melihat nyamuk dan bahkan digigit. Oke, sekarang kita akan belajar tentang proses daur hidupnya, tahapan-tahapan yang dilalui oleh nyamuk. Perhatikan kembali. Oke, lihat nak, yang pertama apa? Nah, ini berbeda ya nak, ini sama dengan telur. Telur nyamuk itu berbentuk seperti ini. Ya, beda, dia tidak bulat-bulat, dia bulat-bulat juga tapi dia kecil-kecil, lebih halus dari telur katak ya. Nah, ini telur nyamuk. Nah, telur nyamuk ini biasanya kita jumpai di mana? Ayo, yang sering kita jumpai adalah di bak mandi. Siapa yang jarang membersihkan bak mandinya, pasti banyak telur nyamuknya. Nah, lihat telur. Nah, telur nyamuk ini akan berubah menjadi siapa yang tahu? Iya, berubah akan menjadi, kamu lihat, ada seperti apa nak? Ulat. Tapi di dalam nyamuk ini tidak disebut dengan ulat, tetapi dia disebut dengan jentik-jentik. Ya kan? Ini tahapan keduanya adalah jentik-jentik. Oke, tahapan ketiganya lihat. Setelah menjadi jentik-jentik dia menjadi apa? Siapa yang tahu ini? Ya, dia berubah menjadi pupa. Ya, pupa, atau kalau di tahapan kupu-kupu sama dengan kepompong. Ya nak, dia tahapan nyamuk dia namanya pupa. Tapi kalau di kupu-kupu namanya kepompong. Oke, tahapan terakhir. Kamu lihat ada gambar apa? Nah, inilah gambar nyamuk dewasa. Ini dia. Jadi tahapannya ada 4 juga ya nak, nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini akan kembali bertelur. Sama dengan daur hidup katak ada 4 tahapan, daur hidup nyamuk juga ada 4 tahapan, yaitu telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Bisa diingat? Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Kita akan ya kembali belajar tentang nyamuk, ancaman bahaya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi anak Umi ingat, anak Umi yang punya bak mandi di rumah harus rajin-rajin dibersihkan. Kenapa? Ternyata hewan nyamuk itu bisa mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi kita. Penyakit apa aja Umi? Perhatikan. Penyakitnya yang pertama adalah 1, penyakit demam berdarah. Jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk, ya, gigitan nyamuk. Nyamuknya namanya apa Umi? Nah, kamu lihat, nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oke, penyakit yang kedua yang disebabkan oleh nyamuk apa itu? Malaria. Ya, pernah nggak kamu penyakit malaria? Oh, nah penyakit malaria ini juga disebabkan oleh gigitan nyamuk, tapi nyamuknya berbeda. Ya, nyamuknya adalah Anopheles. Oke, yang ketiga, kaki gajah, kakinya besar ya, kaki gajah, yaitu dia juga karena gigitan nyamuk, kalau nggak salah nyamuk Chilex ya.
nyamuk, dan cacing parasit. Nah, paham ya? Ada 3 penyakit yang disebabkan oleh nyamuk: demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat poster. Poster apa? Poster tentang nyamuk. Nah, sebelum kita membuat poster tentang nyamuk, apa sih Ana Umi artinya poster? Siapa yang tahu? Ya, poster itu adalah gambar yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi poster itu dia itu kayak gambar ya, ada gambar-gambarnya, ada tulisan-tulisannya, tapi tulisannya itu mengajak seseorang yang membacanya itu mau melakukan sesuatu. Ya, jadi cerita bergambar yang mau melakukan pembacanya itu supaya mau melakukan sesuatu. Contohnya, lihat contohnya. Nah, ini ada contoh poster tentang nyamuk. Temanya apa? Lingkungan bersih, bebas nyamuk. Ini tulisan. Terus ada gambarnya kan? Dia kasih gambar apa? Daur hidup nyamuk. Ya, dari telur, larva atau jentik-jentik tadi ya, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Kemudian dia buat lagi jenis nyamuk, ada gambarnya, gambar nyamuk. Kemudian nyamuknya ada 3, Aedes aegypti, Anopheles, dan Culex. Ya, kalau dia nyamuk Aedes aegypti itu penyakit menyebabkan penyakit demam berdarah, gigitannya enak. Kalau Anopheles itu menyebabkan penyakit malaria. Kalau Culex penyakit apa? Kaki gajah. Ini nama nyamuk ya, Culex. Nah, kemudian dia buat lagi cara pencegahannya. Ada gambar, ada tulisan. Di tulisan inilah mengajak pembacanya supaya mau melakukan ini. Inilah dia poster. Nah, kamu lihat pertama ada gambar bak mandi. Disuruhnya menguras bak mandi dan menampung air. Yang kedua ada gambar apa ini? Ember-ember. Nah, disuruhnya apa? Menutup penampungan air dan tempat sampah. Jadi ada perintah. Ya, ada mengajak, ada kalimat ajakan di sini. Kemudian lihat ada sampah-sampah, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Nah, inilah dia contoh poster tentang nyamuk, ya. Paham Ana Umi? Paham. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Umi. Umi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.